Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, pernahkah kalian mendengar kisah tentang cincin Nabi Sulaiman? Sebuah cincin yang bukan hanya simbol kerajaan, tetapi juga kunci kekuasaannya atas manusia, jin, angin, dan hewan. Namun tahukah kalian bahwa cincin ini pernah hilang dan Nabi Sulaiman mengalami ujian berat yang mengubah hidupnya? Mari kita ikuti kisah ini hingga akhir, karena di dalamnya terdapat hikmah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Yang sudah like dan subscribe semoga diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat rezeki, amin ya Rabbal Alamin. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang sangat berkuasa. Allah memberinya hikmah, kecerdasan, serta kekuasaan atas berbagai makhluk. Rahasia kekuatan ini ada pada sebuah cincin yang diberikan oleh Allah, yang membuat semua makhluk tunduk kepadanya. Cincin ini bukan sekadar perhiasan, tetapi sebuah tanda kekuasaan yang diberikan langsung oleh Allah. Dengan cincin ini, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, memerintah angin, bahkan mengendalikan jin yang paling kuat sekalipun. Di antara jin yang tunduk kepada Nabi Sulaiman, ada satu yang penuh rasa iri, yaitu Ifrit. Ia tidak senang dengan kekuasaan Nabi Sulaiman dan ingin merebut cincin itu untuk dirinya sendiri. Ifrit menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Nabi Sulaiman adalah dengan merebut cincinnya. Ia menunggu saat yang tepat untuk melancarkan tipu daya. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman hendak mandi di sungai. Ia melepas cincinnya dan menitipkannya kepada salah satu pelayannya. Saat itulah, jin Ifrit menyamar dan berhasil mengambil cincin itu. Begitu cincin berpindah tangan, Nabi Sulaiman kehilangan kekuasaannya. Para jin dan manusia tidak lagi mengenalinya. Bahkan, rakyatnya mulai meragukan siapa dirinya, hingga ia terusir dari istananya sendiri. Sementara itu, jin Ifrit yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman duduk di singgasana, mengendalikan kerajaan dengan kejam. Ia memerintah dengan tangan besi, membuat rakyat menderita. Tanpa kekuasaannya, Nabi Sulaiman menjalani hidup sebagai pengembara miskin. Ia bekerja sebagai buruh kasar untuk bisa bertahan hidup. Namun, kesombongan jin Ifrit membuat Allah mencabut keberkahan dari cincin itu. Suatu hari cincin tersebut jatuh ke laut dan hilang. Seekor ikan besar tanpa sengaja menelan cincin yang jatuh ke dalam laut dan membawanya pergi jauh. Dalam perjalanannya, Nabi Sulaiman bekerja untuk seorang nelayan. Ia membantu menangkap ikan dan membersihkan jala setiap hari. Suatu hari sebagai upah kerjanya, Nabi Sulaiman diberi seekor ikan besar oleh sang nelayan, tanpa mengetahui bahwa di dalam perut ikan itu terdapat cincinnya. Saat membelah perut ikan, Nabi Sulaiman terkejut melihat cincinnya yang telah lama hilang. Ia pun langsung mengenakan cincin itu kembali. Begitu cincin kembali ke jarinya, kekuasaan Nabi Sulaiman pun pulih. Ia kembali ke istananya dengan penuh wibawa. Setelah mendapatkan kembali cincinnya, Nabi Sulaiman merasa bersyukur kepada Allah. Ia segera kembali ke istananya untuk merebut kembali tahtanya dari jin Ifrit yang telah menyamar sebagai dirinya. Saat Nabi Sulaiman memasuki istananya, jin Ifrit yang tengah duduk di singgasana segera menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Ia merasa kekuatannya mulai melemah dan tidak lagi memiliki kendali seperti sebelumnya. Dengan penuh kewibawaan, Nabi Sulaiman mengangkat tangannya dan memerintahkan para jin untuk menangkap Ifrit. Jin Ifrit yang sudah kehilangan cincinnya tidak dapat melawan dan akhirnya ditangkap oleh para jin lainnya. Setelah berhasil mengusir jin Ifrit, Nabi Sulaiman kembali memimpin dengan bijaksana. Ia memperbaiki kerusakan yang ditinggalkan oleh jin Ifrit dan mengembalikan keadilan bagi rakyatnya. Nabi Sulaiman memahami bahwa ujian ini adalah pelajaran dari Allah. Ia menyadari bahwa kekuasaan dan kehormatan sejati tidak terletak pada cincin atau benda duniawi, tetapi pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan dan harta hanyalah titipan Allah. Tidak ada yang benar-benar milik kita, kecuali keimanan dan amal kebaikan yang akan selalu menemani kita. Saudara-saudaraku sekalian, kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan dan kejayaan sejati bukanlah terletak pada benda atau kekuatan duniawi, melainkan pada keimanan dan ketundukan kepada Allah. Nabi Sulaiman diuji dengan kehilangan segalanya, namun karena kesabarannya, Allah mengembalikan semua dengan kemuliaan yang lebih besar. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.